Pagi, dan terima kasih telah hadir di presentasi ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai proses bisnis PT Pertamina dengan subtema transaksi bensin di SPBU Pertamina. Next. Sebelum materi dimulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Kholidah Nur Rahma dengan 3 digit NIM terakhir 044. Saya Auliananda dengan 3 digit NIM terakhir 038. Saya Sheila Famila dengan 3 digit NIM terakhir 040. Saya Mesaldafa Datu Salma dengan 3 digit NIM terakhir 042. Saya Aulia Rahma dengan 3 digit NIM terakhir 057. Saya Risa Deska dengan 3 digit NIM terakhir 064. Saya Alfreda Pramudia dengan 3 digit NIM terakhir 068. Next. Dalam presentasi kali ini terdapat 4 materi, yakni yang pertama Flow Map PT Pertamina, yang kedua Brainstorming Milestone PT Pertamina, yang ketiga ada Framing Proses, yang keempat ada Analisis Proses Bisnis Metode ASIS. Next. Yang pertama, Flow Map PT Pertamina. Next. Tahapan dari Flow Map PT Pertamina sendiri, yang pertama, pengguna memulai dengan membeli BBM bahan bakar minyak atau bahan bakar minyak. Dua, pengguna memilih jenis dan jumlah BBM yang diinginkan. Yang ketiga, operator menerima input pilihan dari pengguna dan mengisi BBM sesuai dengan permintaan. Yang keempat, jika uang pas, operator mencetak struk penjualan. Jika tidak, pengembalian uang dilakukan sebelum mencetak struk. Yang kelima, admin bertanggung jawab untuk melakukan pembukaan data penjualan dan mencatat transaksi berdasarkan struk penjualan yang diberikan oleh operator. 6. Manajer menggunakan catatan penjualan yang telah dikumpulkan oleh admin untuk membuat laporan berdasarkan data dan transaksi. Selanjutnya yaitu Brainstorming Milestone. Next. Melalui sesi brainstorming, SPBU Pertamina dapat mencapai berbagai pencapaian yang berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas proses transaksi bensin. Dengan memantau dan mengukur pencapaian ini secara rutin, SPBU Pertamina dapat terus memperbaiki dan mengoptimalkan proses transaksi bensin untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional secara keseluruhan. Berikut terdapat beberapa langkah proses brainstorming pada transaksi bensin di SPBU Pertamina. Next. Yang pertama ada penerimaan pembelian bensin, di mana ini menjadi langkah pertama proses pembelian bensin. Jadi pesan dimulai dari penerimaan pesanan pembelian bensin dari pelanggan dilakukan. Informasi pesanan yang diterima diinput ke dalam sistem untuk diproses lebih lanjut. Langkah ini terhubung langsung dengan tahap validasi pesanan karena pesanan yang diterima akan diperiksa pada tahap berikutnya. Nah, di validasi pemesanan ini melibatkan pengecekan dan validasi pesanan dari pelanggan. Pesanan diperiksa untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan SPBU sebelum diproses lebih lanjut. Jika pesanan valid, proses transaksi dilanjutkan ke langkah berikutnya. Tahap ini terhubung langsung dengan transaksi BBM karena pesanan yang telah divalidasi menjadi dasar untuk proses transaksi BBM. Selanjutnya ke transaksi BBM. Langkah ini merupakan pelaksanaan transaksi bensin berdasarkan pesanan yang telah divalidasi sebelumnya. Petugas SPBU melakukan pengisian bensin ke kendaraan pelanggan sesuai dengan pesanan yang telah diproses. Langkah ini terhubung langsung dengan proses pengisian karena melibatkan tindakan fisik pengisian bensin. Next. Next.
Framing process. Next. Framing process adalah pendekatan yang membantu memvisualisasikan proses transaksi dengan jelas. Dalam konteks transaksi bensin di SPBU, Pertamina menerapkan framing process dapat memberikan beberapa manfaat. Next. Yang pertama, visualisasi yang jelas. Dengan menggunakan framing process, kita dapat menggambarkan langkah-langkah proses transaksi secara lebih terstruktur dan visual. Ini membantu memahami alur transaksi dengan baik. Yang kedua, identifikasi area perbaikan. Dengan memetakan proses secara rinci, kita dapat mengenali area-area yang memerlukan perhatian khusus. Misalnya, jika ada langkah yang sering mengalami kesalahan atau kebocoran, kita dapat fokus pada perbaikan di area tersebut. Next. Yang ketiga, ada optimalisasi proses. Framing proses memungkinkan kita untuk mengidentifikasi inefisiensi dan bosan dalam proses. Dengan demikian, kita dapat melakukan perbaikan dan peningkatan efisiensi. Contohnya, jika ada langkah yang memakan waktu terlalu lama, kita dapat mencari cara untuk mempercepatnya. Yang keempat, transparansi dan pengawasan. Dengan visualisasi yang jelas, pihak terkait seperti manajemen SPBU dan pemerintah dapat memantau proses transaksi dengan baik. Ini membantu memastikan kepatuhan terhadap aturan dan meminimalkan risiko kesalahan. Baik di framing. Baik di framing ini ada case for action, yaitu melibatkan melalui digitalisasi dan pembayaran non tunai. Pertamina berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen. Selanjutnya, program digitalisasi memungkinkan Pertamina BBM dan pasaran termasuk BBM bersubsidi. Selanjutnya, Pertamina dan aparat penegak hukum bekerja sama untuk mengungkapkan kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi, menegakkan hukum, dan menghindari kerugian negara. Selanjutnya, ada Pertamina mendorong penggunaan pembayaran non-tunai di SPBU untuk mempercepat transaksi dan mengurangi antrian sekaligus memberikan keuntungan seperti reward point kepada konsumen. Selanjutnya ada visi, yaitu menjadikan SPBU yang memiliki mutu tinggi dalam kinerjanya, membuat lapangan pekerjaan baru guna menumbuhkan perekonomian, menyediakan produk bahan bakar minyak dan layanan berkualitas berbasis teknologi modern, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan bahan bakar minyak, memberikan pelayanan ramah dan sepenuh hati kepada pembeli sesuai slogan Pasti Pas, membuat transaksi bahan bakar seefisien, memastikan keselamatan pelanggan dan karyawan selama transaksi bahan bakar, memberikan pengalaman positif dan memuaskan bagi pelanggan di seluruh proses transaksi bahan bakar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, di band SPBU selanjutnya ada operator SPBU, pengawas SPBU. Di bagian mekanisme, terdapat mendatangi SPBU. Selanjutnya menentukan jumlah di bensin, pengisian bensin, dan pembayaran. Setelah itu menerima struk dan melakukan pengajuan klaim atau feedback. Selanjutnya bagian matriks, terdapat mengukur jumlah bensin yang terjual dalam satuan liter atau kiloliter. Jumlah transaksi pembelian bensin yang dilakukan secara tunai setiap hari, total uang yang diterima dari penjualan bensin secara tunai per hari, dapat diukur melalui survei atau feedback yang diberikan oleh pelanggan mengenai proses pembelian,
durasi rata-rata yang dihabiskan pelanggan dari antrian hingga selesai pengisian bensin, dan penilaian terhadap kecepatan dan akurasi pengisian bensin oleh operator SPBU. Baik, untuk analisis proses bisnis metode ASBIS. Untuk analisis ASBIS sendiri yaitu merujuk pada evaluasi mendalam terhadap kondisi atau proses yang ada pada suatu waktu tertentu. Yang dimana tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi kelemahan, inefisiensi atau area yang memerlukan perbaikan dalam proses atau sistem yang sedang dievaluasi. Manfaat metode ASBIS yaitu identifikasi kekurangan dan rintangan. Ada pemetaan transaksi penemuan area yang tak efisien dengan melihat evaluasi langkah lama untuk dipercepat atau dihilangkan. Lalu adanya identifikasi peluang perbaikan di mana ada pemetaan alur kerja yang menemukan peluang perbaikan. Contohnya untuk mengurangi redundansi data dan memperbaiki proses ketidakefisiensian. Lalu ada pemetaan alur kerja, di mana membantu untuk memahami alur kerja saat ini secara mendalam, termasuk bagaimana informasi dan barang bergerak dalam sistem. Data pendukung keputusan digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, seperti jumlah transaksi per jam atau waktu rata-rata per transaksinya. Lalu yang terakhir ada transparansi dan pengawasan, di mana manfaat ini yaitu adalah dengan data yang diakses oleh pihak berwenang untuk memastikan transparansi dalam penyaluran BBM supaya dapat mendukung pengawasan. Selanjutnya yaitu analisis as-is transaksi bensin di SPBU Pertamina. Di sini aktor yang terkait ada 4, yaitu pelanggan, operator, pengawas, dan pengisi bensin. Dimulai dengan tombol Start Event, lalu pelanggan melakukan pengajuan pembelian bensin untuk kendaraan mereka. Selanjutnya, operator SPBU menerima pesanan dari pelanggan dan bersiap untuk proses selanjutnya. Lalu operator SPBU melakukan verifikasi jumlah dan jenis bensin yang diminta pelanggan. Validasi juga termasuk memeriksa ketersediaan stok yang ada. Lalu pelanggan melakukan pembayaran kepada SPBU. Kemudian operator melakukan pengisian BBM. Proses selanjutnya melakukan pengecekan apakah uang dari pelanggan sudah pas atau ada kembaliannya. Jika pas, maka langsung menyerahkan struk kepada pelanggan. Jika tidak, maka pelanggan menerima pengembalian, baru kemudian menerima struk. Dalam struk, terdapat catatan penjualan yang dicatat secara akurat untuk memudahkan proses ke depannya. Kemudian, pelanggan dapat melakukan atau mengajukan klaim dan feedback. Feedback juga dapat mencakup semua pihak yang terlibat, yaitu seperti pengawas, manajer, admin, dan juga operator SPBU. Tujuannya untuk memperbaiki proses yang diperlukan, dan proses selesai diakhiri dengan tanda end event. Baik, tidak ada yang bertanya. Silahkan raise hand.
Jika tidak ada yang bertanya, kami akhiri presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.